Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Dengan saya sendiri, Felicia Nurul Amalia, dan rekan teman saya ada Alima Aprilia, Iham Dwinanda, dan Muhammad Raihan Haikal. Konsep dasar RPL. Apa itu RPL? Rekayasa perangkat lunak adalah cabang ilmu komputer yang fokus pada metode yang sistematis untuk merancang, mengembangkan, menguji, dan memelihara perangkat lunak. Artinya, RPL bukan hanya tentang coding, tapi juga mencakup seluruh proses pengembangan perangkat lunak dari awal sampai selesai. Tujuan RPL yang pertama meningkatkan kualitas perangkat lunak. Artinya, software yang kita buat harus berkualitas tinggi, minim bug, dan sesuai kebutuhan pengguna. Yang kedua, menjamin keandalan, efisiensi, dan kemudahan pemeliharaan. Software harus mudah diperbaiki, hemat sumber daya, dan bisa diandalkan dalam jangka panjang. Di sini ada pengembangan perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak yang baik harus memperhatikan dua aspek penting. Praktis terbaik yang pertama itu ada kolaborasi tim yang erat. Semua anggota tim harus saling berkomunikasi dan bekerja sama. Yang kedua, dokumentasi yang jelas dan akurat. Tujuannya agar software mudah dipahami oleh tim lain atau saat pemeliharaan. Yang ketiga, kontroversi dengan Git. Git membantu melacak perubahan kode dan bekerja sama tanpa konflik. Yang keempat, pengujian otomatis untuk kualitas. Memastikan software selalu dalam kondisi baik setelah ada perubahan. Di sini ada profesionalisme. Yang pertama, mengikuti standar IAA atau ISO agar software kita sesuai dengan standar internasional. Yang kedua, menjaga kerahasiaan informasi, terutama saat menangani data pengguna atau perusahaan. Yang ketiga, menyelesaikan konflik profesional. Jika ada masalah antar anggota tim, harus diselesaikan secara etis. Dan yang keempat, mematuhi kode etik yang berlaku. Sebagai developer, kita punya tanggung jawab moral atas pekerjaan kita. Etika dalam RPL. Etika sangat penting dalam RPL karena pekerjaan kita bisa berdampak luas ke masyarakat. Yang pertama ada tanggung jawab publik. Bekerja dengan tujuan kepentingan masyarakat, bukan hanya untuk keuntungan pribadi. Yang kedua ada integritas, selalu jujur dan transparan kepada klien dan pengguna. Yang ketiga ada keandalan produk, menjamin perangkat lunak yang kita buat aman dan andal untuk digunakan. Dan yang keempat, hormati rekan. Menghormati anggota tim, tidak menyalin kode orang lain tanpa izin dan bersikap adil. Etika RPL merujuk pada prinsip ACM atau AAA. Contoh penerapan etika misalnya kita tidak menjiplak kode sumber orang lain atau selalu menghargai lisensi open source. Model proses pengembangan perangkat lunak. Yang pertama ada waterfall, proses bertahap dan linier, cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang jelas dan sulit beradaptasi jika ada perubahan di tengah jalan. Yang kedua ada iteratif, proyek dibangun secara bertahap dan diulang. Tiap iterasi menghasilkan versi baru dari sistem dan fleksibel terhadap perubahan dan masukan pengguna. Dan yang ketiga, ada agile, pendekatan cepat dan adaptif, fokus pada kolaborasi tim dan respon terhadap perubahan, cocok untuk proyek dinamis dan terus berkembang. Terakhir ada DevOps, yaitu menggabungkan pengembangan dan operasional. Tujuannya mempercepat rilis dan meningkatkan kualitas, mengutamakan otomatisasi dan monitoring berkelanjutan. Analisis kebutuhan, tujuan menentukan fitur dan batasan sistem yang akan dikembangkan. Teknik pengumpulan kebutuhan ada wawancara, observasi, kuesioner, studi dokumen. Jenis kebutuhan ada fungsional, fitur sistem, dan non-fungsional, performansi, keamanan, keandalan. Perancangan sistem dan perangkat lunak. Tujuan menyusun cetak biru sistem yang akan dibangun. Komponen perancangan, arsitektur sistem, modul, antarmuka, struktur data, dan UI UX. Tools yang digunakan ada UML, Use Case, Class, Activity Diagram, dan ERD untuk perancangan database. Pengujian evolusi dan pemeliharaan. Pengujian dan validasi, deteksi error sejak dini, validasi sesuai kebutuhan pengguna. Jenis pemeliharaan, korektif, adaptif, preventif untuk kelangsungan sistem. Manajemen proyek, perencanaan, penjadwalan, estimasi biaya, dan manajemen risiko. Pengujian dan validasi memastikan sistem bebas error dan sesuai kebutuhan. Pemeliharaan sistem meliputi perbaikan, adaptasi, penyempurnaan, dan pencegahan masalah.
Manajemen proyek krusial untuk memastikan proyek selesai tepat waktu sesuai anggaran. Manajemen proyek perangkat lunak, tujuan mengelola waktu, biaya, sumber daya, dan risiko proyek. Komponen penting adalah perencanaan, penjadwalan, estimasi, dan manajemen risiko. Tools pendukung ada Trello, Jira, Microsoft Project, dan GitHub. Kualitas perangkat lunak, dimensi kualitas atau ISO 9126. Itu ada 5. Yang pertama, reliability, stabil dan tahan error. Efisiensi, menggunakan sumber daya secara optimal. Usability, mudah dipelajari dan digunakan. Maintainability, mudah diperbaiki dan dikembangkan. Yang terakhir ada portability, bisa dijalankan di berbagai platform. Pengukuran kualitas, yang pertama bug rate, code conference, dan customer satisfaction. Selanjutnya, sistem pakar modern dan pembelanjaan mesin atau machine learning. Sistem pakar yaitu sistem komputer yang meniru pengambilan keputusan seorang ahli menggunakan basis pengetahuan dan inferensi. Evolusi sistem pakar yaitu machine learning, sistem belajar dari data untuk mengambil keputusan atau prediksi. Contohnya, sistem diagnosis medis dan rekomendasi e-commerce. Teknologi yang terkait yaitu ada 3. Yang pertama, neural network. Yang kedua, NPL atau natural language processing. Yang ketiga, reinforcement learning. Selanjutnya ada isu implementasi perangkat lunak. Yang pertama ada tantangan teknis, yaitu kompatibilitas, skalabilitas, performa, dan keamanan. Ada tantangan non-teknisnya juga, itu penolakan pengguna, pelatihan yang minim, dan budaya organisasi. Jadi kesimpulannya, yang pertama ada etika dan profesionalisme, yaitu panduan untuk praktik yang bertanggung jawab. Kedua ada kualitas perangkat lunak, kinerja, keandalan, dan kepuasan pengguna. Ketiga ada manajemen proyek, efisiensi, dan keberhasilan proyek yang krusial. RPL lebih dari sekedar pengaduan. Ini tentang merancang solusi digital yang efektif dan menyeluruh tentang etika, profesionalisme, dan manajemen adalah kunci keberhasilan pengembangan perangkat lunak modern. Demikian presentasi yang kelompok kami sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa memberikan wawasan baru bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.